Sip. Saya rekam aja nanti, mudah-mudahan bisa ke-share ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah pada hadir. Mohon izin pada live kameranya ya. Mau senam otak nggak deh? Ayo, mau senam otak nggak? Udah malam. Kalau mau senam otak ya di on kan kameranya dong. Kalau nggak mau on kamera ya nggak apa-apa deh. Oke, baik saya sapa-sapa dulu. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Ada mohon izin Ibu yang kameranya Xiaomi, mohon izin kalau tidak tertutup di wajah kameranya ya. Ade siapa nih Dede? Ibunya, mamanya yang nggak pakai auratnya terbuka, mohon izin di kameranya di offin aja, sayang ya. Kameranya di offin aja, ganteng. Saya sapa-sapa dulu. Di sini ada Bu Mulat. Ya, terima kasih Bu Mulat sudah bisa hadir. Dan juga Kak Ros. Terima kasih sudah rutin bisa hadir juga Kak Ros. Ada juga Butiah Maria. Butiah Maria, terima kasih sudah hadir juga. Dan juga ada Bu Idah Fitriani. Terima kasih Bu Idah yang bisa hadir pada malam hari ini. Ada Bu Neneng. Bu Neneng yang sudah bisa hadir, yang dari Bekasi, Bu Suhaina, yang dari Tangerang, Bu Ika, mana Bu Ika, Bu Ika Nuri, terima kasih juga sudah hadir. Bu Ida Fitriani, ya Bu Ida Fitriani, dan juga Bu Sari, dan juga Bu Dede Darmawati, ya. Alhamdulillah yang sudah pada bisa hadir pada malam hari ini. Mohon izin saya belum bisa on live di YouTube, nggak tahu nih. Nggak bisa dibuka atau gimana nih ya, live di YouTube tidak bisa. Kemana saja tadi saya sharing. Terus kemana lagi di sini? Tidak ada ini ya. Oke. Baik, kalau tidak bisa on kamera tidak apa-apa. Saya mau izin langsung share screen. Landasan konsep dasar, landasan ya ini aja. Alhamdulillah sudah pada bisa on kamera. Ada Bu Maswani, terima kasih sudah hadir juga di sini. Mohon izin belum bisa on kamera, siap. Off kamera silahkan. Oke, saya apa nih? Kita langsung ini ya, langsung ke materi ya. Saya doakan Bapak Ibu semua mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah, 5 miliar per bulan, suami istri taat dan setia, soleh soleha, yang belum dapat jodoh dapat jodoh, sahabat di mana-mana, proyek datang dapat juga, dapat usul
namanya seminar-seminarnya Magnet Rezeki, mega seminar Magnet Rezeki yang sudah sering diadakan oleh Pak Nasrullah sebelum pandemi dulu ya. Mega seminar seperti ini kurang lebihnya dihadiri oleh kurang lebih 1.000 orang di setiap kotanya gitu ya. Di setiap kota di Pati, Makassar, Malaysia, Padang, Surabaya, Semarang, Jakarta, Sukabumi, Bandung. Nah, ini sekitar kurang lebih 1.000 orang, bahkan ada yang lebih dari 1.000 orang ya. Itu seminar-seminar Magnet Rezeki, mega seminarnya. Nah, ini di Pekanbaru dihadiri oleh kurang lebih 3.500 orang. Dan ini miladnya Magnet Rezeki yang keempat di kota Kasablanka di Jakarta ya, yang dihadiri oleh 3.500 peserta. Dan ini di Malaysia oleh 2.000 peserta tanggal 22 Februari 2020. Dan ini buku-buku Magnet Rezeki ya. Mohon izin saya sampaikan di sini buku Magnet Rezeki. Alhamdulillah buku rahasia Magnet Rezeki sekarang mendapatkan rekor muri terlama, terlaris dan terlama dalam penjualan buku rahasia Magnet Rezeki ini tingkat dunia ya. Terlama dan terlaris tingkat dunia. Jadi mendapatkan rekor muri. Alhamdulillah semoga tetap dipertahankan ya. Nah keuntungannya pun alhamdulillah keuntungan dari penjualan buku rahasia Magnet Rezeki ini Pak Nasrullah tidak mengambil serupiah pun. Keuntungannya itu dimasukkan ke pesantren Khairul Razikin ya. Nah untuk harga buku ini standarnya itu Rp88.000. Itu yang asli yang dari Pak Nasrullah gitu ya keluarannya. Adapun ada lebih atau kurang itu mungkin ya ada kalau lebih sih wajar aja ya. Kalau dia menjual lebih. Kalau yang ada yang di bawah harga 88.000 kemungkinan itu tidak asli gitu ya karena standarnya dari Pak Nasrullah itu 88.000 ya. Kecuali kalau teman-teman itu yang SBMR. Kalau SBMR bisa order di web order itu bisa kurang dari 88.000 ya. Kalau misalnya ada yang 50.000, ada yang 30.000, itu tidak orsinil gitu ya, tidak panasnya tidak mendapat keuntungan. Itu pihak ketiga yang mencetak gitu ya. Dan juga dibantu dengan buku Diari Garputala. Bapak Ibu yang ingin bisa praktekkan Garputala di rumah, ada tuntunannya di Diari Garputala ya, buku Diari Garputala. Dan juga kalau ingin secara rinci yang audio di Telegram itu ya, itu ada di buku kajian Magnet Rezeki. Itu audio di Telegram itu yang sudah dibukukan di buku kajian rahasia, buku kajian Magnet Rezeki ya. Masih banyak sih yang lainnya novel novel Rania terus apa lagi tuh ya, buku-buku pokoknya yang penting 3 buku ini kalau bisa ya bisa dimiliki oleh Bapak Ibu semua gitu ya. Kalau belum bisa miliki ya silahkan order ke teman-teman yang terdekat ke SBMR atau QR ataupun bisa ke saya juga ya. Nah ini buku rahasia magnetik itu ternyata alhamdulillah kalangan artis pun mereka pada apa ya pada eh, membaca ataupun mengamalkan ilmu magnetik gitu ya. Di depan Sirini Sungkar, Sahrul Gunawan menyebut buku rahasia magnetik sebagai rujukan dalam menyampaikan ilmu-ilmu Islam gitu ya. Ini juga ya Anwar BAB Anwar Bah kantongi uang 3 juta per hari ya. Ternyata pas dibuka ada yang nyidak itu di dalam tasnya ada buku rahasia Magnet Rezeki. Ya. Nah, sekarang kita apa itu Magnet Rezeki ya. Magnet Rezeki itu adalah
Semua bisa jadi ajaib biidznillah, dengan izin Allah. Ini juga alhamdulillah B.J. Habibie bisa foto bersama dengan Panas memegang buku Rahasia Rezeki, dan juga Tun Muhatir Muhammad ya, ketemu dengan Ustaz Nasrullah, memberikan buku Rahasia Magnet Rezeki untuk beliau ya. Maaf, sekarang karena materinya itu kita materinya lunas hutang seketika, saya tidak bisa membuka ininya PowerPoint-nya ya, tadi juga belum ini, jadi terkendala daripada saya tidak tidak mengadakan kajian, jadi seadanya aja. Nah, untuk slide-nya, untuk slide eh, apa lunas hutang seketika tidak pakai slide lagi ya. Jadi langsung saya langsung ngomong aja langsung gitu, nggak pakai slide lagi ya. Tadinya pakai ini, pakai yang LOP. Nah, LOP-nya juga tidak bisa dibuka gitu ya. LOP-nya tidak bisa dibuka. Harusnya di mana ya saya bisa ngebuka ya? Oke, udah gitu aja. Nah, untuk lunas hutang seketika ini ya, kita kembali ke materi pekan depan atau yang minggu kemarin ya. Kita kembali ke materi yang lalu, yaitu Law of Projection. Apa sih Law of Projection? Yaitu ada laptop, ada infocus, ada layar. Semua yang ada di laptop pasti ada di layar ya. Nah, sekarang ini semua yang ada di laptop saya ada di laptop Bapak Ibu semua, atau di HP Bapak Ibu semua ya. Apa yang ada di gambar di laptop saya itu pasti ada di gambar di laptop Bapak Ibu semua, atau di ini ya, di layar gitu ya. Nah, kita pun seperti itu. Kita pun ya seperti proyektor gitu ya. Proyektornya itu apa? Proyektornya adalah proyektor. Layarnya itu adalah sebagai nasib kita. Laptopnya adalah otak kita, pikiran kita ya. Itu laptopnya, dan layarnya itu adalah nasib kita. Apa yang ada di pikiran kita pasti ada di nasib kita. Seperti apa yang ada di laptop ada di layar gitu ya. Jadi apapun yang kita pikirkan pasti menjadi nasib kita. Ya, kalau kita memikirkan hutang, ya kita selalu memikirkan hutang, 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 hutang. Nah itu nasib kitanya pun banyak hutang gitu, semakin banyak hutangnya gitu ya. Kalau di pikiran kitanya selalu terpikirkan hutang terus gitu ya. Pengen beli HP, kreditlah cuma 100.000 ini setorannya. Setelah itu pengen dapat motor, ngredit lagi gitu kan, karena di pikiran kitanya inginnya hutang, 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 hutang itu. Jadi selama masih dalam pikiran kita masih terproyeksi di pikiran kitanya itu hutang, pasti di layarnya akan menjadi hutang gitu ya. Karena ada apa yang ada di laptop pasti ada di layar gitu ya. Bagaimana kita mengubah nasib kita? Itu rubahlah pikiran kitanya, bukan mengubah layarnya, bukan mengubah nasibnya ya. Jadi bukan layarnya yang dirubah. Walaupun dirobohkan si layarnya tetap tulisan hutang itu pasti ada. Kalau di laptopnya ada tulisan hutang ya, di layarnya pasti ada tulisan hutang. Kalau layarnya yang dirobohkan ataupun disobek-sobek atau diambil gitu ya, tulisan hutangnya nggak bakalan bisa hilang, tetap aja ada gitu ya. Bagaimana bisa agar si hutangnya itu, tulisan hutangnya itu hilang? Ya tinggal kita spasi di laptopnya, spasi ataupun dipindah ke layar lain, pasti hilang ya. Kalau dari laptop yang kita rubah, pasti di layarnya pun berubah. Yang dari pikiran kitanya dirubah, pasti nasib kita berubah ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin uh, lu apa sih lu hutangnya lunas ya, tinggal men-switch di pikiran kitanya. Di switch-nya gimana? Di switch itu dipindah, diganti atau diproyeksikan di dalam pikiran kita itu diganti dengan amanah ya. Diganti dengan apa? Dengan amanah. Kenapa harus diganti dengan amanah? Karena energi amanah itu lebih tinggi daripada
hutang gitu ya. Kalau kita sudah, menggantikan nama di dalam pikiran kita, menggantikan nama hutang diganti dengan amanah, itu amanahnya sudah lebih tinggi powerful-nya daripada hutang gitu ya. Amanah itu kalau kita sudah mengganti dengan amanah, eee pikiran kita atau perasaan itu sudah benar-benar tanggung jawab dengan hutang itu gitu. Karena saya sudah merasa amanah gitu, amanah saya harus dilunasi gitu. Apapun caranya, apapun, bagaimanapun caranya pasti harus saya lunasi. Nah, kalau kita sudah memproyeksikan di pikiran kitanya itu adalah amanah. Kalau masih hutang, bahkan ya, kalau masih di pikiran kitanya hutang itu nanti semakin bertambah hutangnya, karena terfikirkannya itu hutang melulu gitu ya. Kalau terfikirkannya itu amanah, lunas, suatu saat pasti cepat lunas gitu ya, karena ya akan mendapatkan, karyawan yang loyal ya, akan mendapatkan, apa sih, pembeli yang loyal gitu ya, atau rekan bisnis yang loyal gitu ya. Mereka pada amanah kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Semua teman-teman ataupun rekan bisnis Bapak Ibu itu pasti amanah gitu ya, amanah dengan Bapak Ibu, karena Bapak Ibunya sudah memproyeksikan amanah di dalam pikiran Bapak Ibu semua gitu ya. Memproyeksikan amanah. Coba kalau kita, muncul hutang nih, kita terproyeksi di pikiran kitanya itu hutang. Hutang 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 gitu, apa namanya, tanggung jawab di kitanya tuh biasa aja, tidak bertanggung jawabnya tidak setinggi, amanah gitu. Kalau amanah, pasti tanggung jawabnya kita itu sudah merasa amanah, harus saya lunasi dengan apa pun caranya pasti saya harus lunasi, karena itu sudah amanah bagi saya gitu ya. Nah itu di dalam amanah beliau. Nah juga nanti setelah dia berfokus untuk tanggung jawab untuk membayar amanah tersebut, apa sih, karena kita terpikirnya amanah, nah orang-orang yang berbisnis kepada kita, orang-orang yang berhubungan dengan kita, pasti mereka amanah ya, pasti mereka amanah. Kalau mendapatkan pelanggan, pelanggan yang loyal, yang pelanggan yang amanah. Kalau mendapatkan rekan bisnis, pasti mendapatkan rekan bisnis yang amanah gitu, yang tanggung jawab, yang jujur gitu ya. Kalau mendapatkan karyawan, pasti karyawannya baik gitu ya, karyawannya loyal, karyawannya amanah. Kenapa? Karena yang di pikiran kitanya itu adalah, yang terfikirkan adalah amanah gitu ya. Kalau di pikiran kitanya hutang, nanti orang-orang yang datang itu mereka pada, apa sih, meminta hutang kepada kita gitu ya. Kitanya pun dengan hutang kita yang masih ada itu tidak powerful, tidak semangat untuk membayarnya gitu ya, kalau kita masih terfikirkan hutang gitu ya. Seperti ada cerita ya, ceritanya Pak Nasrullah itu kedatangan seseorang, dia mengeluh sampai nangis-nangis, "Panas, tolongin saya mempunyai hutang, 200 juta," gitu ya. Mau didatangi polisi gitu, mau dipenjara gitu, hidup saya hancur gitu kan, hidup saya hancur mau didatangi polisi gitu ya, mau dipenjara saya gitu, kata Panas ya? Iya, iya iya kok, iya iya, ya. Jadi, apa yang, apa sih, si temannya Pak Nasrullah itu, temannya si Pak Nasrullah ini, mengeluh, "Panas, tolongin saya Panas, saya banyak hutang gitu, saya mau bawa polisi gitu, mau dipenjara," gitu. Jadi terpikiran oleh si temannya Panas itu, eee, hancur, hidupnya hancur, hutang, penjara, hancur, hutang, penjara gitu ya. Hancur, hutang, penjara, terus terpikirnya seperti itu. Kata Pak Nasrullah, "Wow, keren," gitu. Apain Pak, keren gitu, apanya yang keren, orang saya, apa sih, hidupnya hancur gitu ya, memikirkan hutang ini sampai saya nggak enak makan gitu, kata sahabatnya Pak Nasrullah. Nah itu, apa namanya, itu udah keren itu katanya, "Keren gimana?" Gini kata Pak Nasrullah menceritakan kepada sahabatnya itu, "Kamu itu alhamdulillah mendapatkan amanah gitu ya, mendapatkan pinjaman 200 juta. Tidak mudah zaman sekarang itu orang meminjamkan 200 juta. Berarti kamu itu orang yang amanah gitu ya. Kamu itu orang yang amanah sehingga dapat kepercayaan dipinjami 200 juta gitu ya. Nggak mudah untuk mendapatkan amanah seperti itu," kata Rasulullah. "Oh gitu ya? Iya," kata Pak Nasrullah. "Terus gimana agar saya gimana saya bisa melunasi hutang-hutang saya?" Nggak usah apa sih, diganti kata-katanya gitu, karena, Anda ini atau kamu ini adalah orang yang amanah, jadi hutang itu coba diganti dengan amanah, kata Pak Nasrullah. Hutang itu diganti amanah.
Lah terus gimana? Ya kamu sudah tidak akan punya hutang gitu kalau menggantinya dengan amanah, diganti dengan amanah gitu. Oh gitu ya panas ya? Iya, jadi kamu itu sudah tidak punya hutang lagi, sekarang yang kamu punya adalah amanah, kata Rasulullah. Karena yang terpikirkan atau terproyeksikan di dalam pikiran dia itu harus amanah gitu. Kalau sudah terpikir seperti itu, pasti, semua amanahnya bisa terlunaskan ya. Semua orang-orang yang berhubungan dia, dengan loyal gitu ya, mendapatkan amanah dari beliau. Nah, setelah 2 hari dia datang lagi pak Nasrullah gitu, "Panas," gitu, "alhamdulillah," kata dia, "Gimana, udah lunas?" "Belum," gitu, "tapi alhamdulillah walaupun belum, saya mendapatkan apa sih, diundur gitu ya, diundur mendapatkan waktu, diundur dalam waktu 2 bulan," gitu. Lah itu alhamdulillah itu adalah, rezeki kamu. Jadi sehingga mereka tidak membawa polisi, tidak masuk penjara gitu ya. Kamu lanjutkan dengan bisnis-bisnis kamu gitu, masih masih ada kesempatan untuk membaca amanah. Lanjutkan, yang terproyeksikan di pikiran kamu adalah amanah gitu ya. Siap panas gitu ya. Jadi setelah pulang dari rumahnya panas, alhamdulillah, diundur ininya gitu ya, jatuh temponya masih bisa diundur gitu ya. Karena ya alhamdulillah kan bisa diundur sebulan, 2 bulan itu masih ada waktu gitu ya. Karena terproyeksikan di dalam pikirannya itu adalah amanah gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin segera lunas amanah atau hutangnya, tinggal diganti, tinggal di-switch dari hutang menjadi amanah gitu ya. Sehingga hutangnya tidak ada kata-kata hutang gitu ya, menjadi kata-katanya amanah. Kalau sudah amanah pasti energi positif terpancarkan lebih dahsyat daripada hutang gitu ya. Semuanya menjadi kitanya ini tanggung jawab dengan apa yang kita mempunyai hutang tersebut, tanggung jawab dengan hutang-hutang itu gitu. Kalau kita menggantinya dengan amanah. Kata-kata kita, pikiran kita menjadi amanah ya. Jadi Bapak Ibu yang apa sih, yang mempunyai banyak hutang, diganti kata-katanya menjadi amanah insyaallah secepatnya lunas gitu ya. Secepatnya Allah izinkan bisa lunas. Kalau Bapak Ibu menggantinya dengan amanah. Nah, dengan mengganti kata-kata amanah, di hati Bapak Ibunya pun tertanamkan itu amanah gitu ya. Nah, kalau sudah menggantikan dengan kata-kata, dalam hatinya amanah, Bapak Ibu lebih sungguh-sungguh gitu ya, lebih sungguh-sungguh, lebih semangat untuk membayarnya, karena sudah amanah ya, sudah bukan hutang lagi. Jadi Bapak Ibu bagaimana? Masih ada yang punya hutang? Mohon izin, slide-nya saya ini aja ya, berarti ya, saya tutup aja, nggak pakai slide lagi ya, karena ya slide-nya untuk ini nggak ada slide-nya gitu ya. Masih ada yang punya hutang? Masih ada nggak? Siapa yang masih punya hutang? Coba angkat tangan. Ada nggak yang masih punya hutang di sini? Alhamdulillah. Hah? Ada. Ada yang masih punya hutang nggak? Enggak ada. Buka mic boleh, buka mic deh. Ada yang punya hutang? Sudah lunas. Sudah lunas. Alhamdulillah sudah lunas. Alhamdulillah. Ada yang masih punya amanah? Punya amanah. Yang masih punya hutang? Yang masih Ada, punya hutang ada? ada, Hah? ada, Mana? Ada masih yang punya hutang? ada. Kalau masih ada yang punya hutang berarti diputar lagi tadi materi yang saya sampaikan gitu ya. Enggak dengar tadi Berarti materinya. materinya belum paham gitu ya. Materi yang saya sampaikan belum paham. Nanti di rekaman bisa diputar lagi gitu ya. Kalau yang masih punya hutang ya diganti dengan amanah gitu ya. Diganti dengan amanah. Nah, saya tidak ada, Pak, tinggal amanah yang harus saya selesaikan lagi. Nah itu, kalau sudah paham seperti ini. Kalau sudah paham pasti dia, menggantinya atau men-switch-nya menjadi amanah gitu ya. Bukan sebagai hutang lagi gitu ya. Ya betul, sebagai amanah gitu ya. Kalau sudah menggantikan kata-kata kita menjadi amanah, insya Allah secepatnya Allah lunaskan. Yang penting kitanya positif gitu, yang penting kitanya, eee, yakin Allah yang akan melunaskan gitu ya. Nah itu kalau kita dari awalnya itu apa ya, eee, ilmu law of projection itu ya apa yang ada di pikiran kita pasti ada di nasib kita, apa yang ada di laptop pasti ada di layar. Itu persamaannya seperti itu gitu.
Kenapa seperti itu? Ya karena apa yang ada di pikiran kita pasti menjadi nasib kita. Gitu ya. Seperti cerita apa lagi ya? Nah, kalau cerita saya sih seperti ini ya. Dulu itu di tempat saya dulu waktu kecil, saya kecil itu ibu-ibu dulu itu ya ngomong kepada anak-anak perempuannya gitu ya. Udah sih kamu mah nggak usah sekolah kemana-mana gitu ya. Nggak usah sekolah. Paling perempuan mah di dapur gitu ya. Udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu. Perempuan mah pasti di dapur kata dia gitu. Kata si ibunya kepada anaknya. Nah, alhamdulillah karena doa ibunya seperti itu, sekarang pun sampai sekarang ini kebanyakannya apa sih perempuan-perempuan sekarang itu pada di dapur walaupun mereka ke luar negeri gitu ya. Walaupun mereka ke Timur Tengah atau kemana itu tetap di sananya tuh di dapur gitu ya. Karena apa? Karena doa orang tuanya dari dulunya itu udah sih perempuan mah nggak usah sekolah kemana-mana, nanti paling juga perempuan mah di dapur gitu. Nah itu doanya itu atau apa yang terfikirkan oleh ibunya itu menjadi nasib anaknya. Nah itu contohnya seperti itu ya. Misalnya Bapak Ibu terfikirkan apa ya anaknya gitu ya, terfikirkan anaknya pergi sekolah, jangan-jangan nanti kecelakaan, jangan-jangan kecelakaan gitu ya. Karena di pikirannya itu kecelakaan, ya otomatis pas itu ada kabar anaknya kecelakaan gitu ya. Karena apa? Karena ya apa yang ada di pikiran dia itu menjadi nasib, menjadikan terjadi di depan Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, itu materi hutang lunas seketika. Masih ada nggak yang masih punya amanah, masih punya hutang? Masih ada? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Training malam ini training tercepat melunasi hutang gitu ya. Karena dengan temanya tuh lunas hutang seketika ya. Jadi training pada malam hari ini dalam waktu hitungan menit hutang Bapak Ibu semua lunas gitu ya. Hutang Bapak Ibu semua lunas dengan menggantinya dengan amanah ya. Tolong diganti dengan amanah kalau ingin segera lunas gitu ya. Oke, materinya sudah cukup ya seperti itu. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Boleh angkat tangan, boleh buka mic, boleh chat di kolom komentar. Oh iya benar ada yang nanya nih. Ayo ada yang ditanyakan silahkan. Kak Ros, Bu Ruli, ayo siapa lagi silahkan yang mau nanya. Aku sudah paham apa tidak ngerti sama sekali sehingga tidak bisa nanya. Seputar atau ada yang mau ini apa namanya testimoni, ada yang mau cerita pengalaman tentang lunas hutang seketika atau law of projection. Ada yang mau testimoni atau apa? Ya silahkan. Oh, Bu Fatma baru masuk. Wah, materinya udah selesai, Bu. Setelah menggantinya menjadi amanah, apa yang harus dilakukan? Ya, yang dilakukan itu ya pokoknya kita terpikiran di pikiran Bapak Ibu itu adalah amanah gitu. Jangan memikirkannya hutang gitu ya. Jangan memikirkan hutang, 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 hutang gitu. Nah, terus dari situ niatkan, tekadkan jangan sampai ada pikiran hutang lagi gitu ya. Misalnya sekarang ini punya hutang
punya amanah motor gitu ya, motornya cicilannya belum lunas gitu. Cicilan motor itu pun terseok-seok untuk melunasinya. Nah, di situ pas itu ada apa sih, ingin HP baru, ya ingin HP baru belum bisa membelinya gitu ya. Ingin HP baru tidak bisa membelinya. Nah, terpaksa mengambil kredit lagi. Itu apa lagi? Hutang lagi. Nah, berarti itu masih terpikirkan hutang gitu ya. Masih terpikirkan hutang lulu di pikirannya gitu. Sehingga hutang yang lama belum lunas, tertarik dengan hutang yang baru gitu ya. Nah, kebanyakan kita seperti itu gitu ya. Cuma 100.000 ini gitu sebulan gitu ya. 100.000 kali 10 berapa? Kalau kali 100 berapa? Emang uang kita hanya untuk bayar hutang aja, untuk bayar amanah aja gitu ya. Nah itu kalau sudah kita menggantinya dengan amanah, sudah tutup, jangan sampai terpikirkan punya hutang lagi. Yang satu, jangan memikirkan pengen berhutang lagi, pokoknya udah titik gitu ya, jangan pakai koma lagi. Titik jangan kalau masih kita terpikirkan untuk tertarik untuk hutang lagi, untuk amanah lagi, ya udah itu berarti belum fokus menjadi manusia magnet rezeki gitu ya. Nah kalau amanah lagi ya buka perisai lagi itu apa sih, nambah perisai baru lagi gitu ya. Nutupi lagi gitu ya. Amanah lalu niatkan untuk melunasi dan jangan ada niat untuk berhutang lagi. Gitu ya Pak. Ya, betul. Jangan ada niat untuk berhutang lagi. Dan yang kedua, eh, terproyeksikan seperti itu amanah gitu ya. Hutangnya itu sebagai amanah. Di hati boleh ya waktu diucapkan ataupun di dalam hati. Di dalam hati itu atau di dalam di dalam pikirannya itu adalah amanah gitu ya. Ya Allah, amanah saya ini masih masih belum lunas-lunas ya Allah gitu. Nah, kalau kita sudah memproyeksikan amanah itu kitanya punya power gitu, punya semangat untuk melunasinya, merasa bertanggung jawab dengan amanah gitu. Beda dengan hutang. Lah hutang segitu nanti juga biarin aja lah, nggak usah saya lunasin gitu. Jadi semangat untuk membayarnya itu beda gitu ya dengan amanah. Hutang dengan amanah, semangat untuk membayarnya beda. Nah, kalau kita semangatnya untuk membayar sebagai amanah, otomatis suatu saat nanti kita mendapatkan amanah dari orang-orang yang akan yang datang kepada kita. Ada yang amanah memberi kepercayaan untuk ngajak bisnis, ada yang memberi amanah menjadi karyawan yang baik gitu ya, atau tetangga yang baik yang amanah gitu ya. Karena kitanya sudah menjadi orang yang amanah gitu ya. Kalau kita sudah menjadi orang yang amanah, otomatis orang-orang di sekitar kita ini terbawa energinya. Terbawa energinya menjadi orang-orang yang amanah. Mereka mau menipu kita pun dia tidak enak gitu ya. Mereka ingin berbuat yang tidak baik pada kita tidak enak gitu karena kita orangnya orang yang jangan sih si itu mah jangan ini kasihan dia itu orangnya udah loyal gitu sudah apa ya sama tetangga ramah gitu sering ngasih-ngasih gitu. Nah itu terpikirkan pada mereka itu mereka apa ya amanah pada kita gitu ya. Kalau kitanya sudah amanah kepada yang ada di pikiran kita ini yang keluar dari pikiran kita atau dari hati kita adalah amanah ya. Jadi orang di sekitar kita insya Allah akan terbawa menjadi mereka itu amanah pada kita. Jadi begitu Bu ya. Kalau kita sudah niatkan menjadi amanah, udah nggak usah ada pikiran ngutang lagi gitu ya. Gimana orang kepepet mau pinjam-pinjam ke tetangga apa sih mau pinjam ke saudara nggak ada yang ngasih gitu, kini nggak ada yang ngasih ya terpaksa saya hutang lagi. Nah itu godaannya di situ gitu ya. Kenapa sih udah ngutang lagi karena kita biasanya keseringannya itu kita bukan barang-barang yang dibutuhkan, tapi membeli gengsi ya. Kebanyakan kita membeli gengsi, membeli keinginan gitu ya. Membeli gengsi itu membeli keinginan gitu. Sudah cukup HP Samsung gitu ya. Pengen iPhone, sudah sudah cukup motor Beat gitu ya. Pengen yang apa tuh? Yang lebih gede lagi tuh. Nimek gitu ya. Nambah amanah lagi lah cuman setoran 3 juta ini encer apa sih kecil gitu ya. Cuman segitu 3 juta dikali 2 dikali 3 berapa gitu ya. Nah itu pun sudah kita buka perisai baru lagi ya. Kebanyakan kita ya seperti itu. Ngutang itu untuk gaya hidup gitu. Untuk gengsi ya.
Sebenarnya kalau hidup kita itu hanya untuk kebutuhan, itu ya nggak nyampe 50.000 kayaknya sehari. Kalau kita pengeluaran kita sesuai kebutuhan gitu ya. Kebanyakannya kita itu pengeluarannya itu sesuai keinginan. Ingin ini dibeli, ingin itu dibeli gitu ya. Nah, itu godaannya gitu. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang amanah, itu mau membeli yang kita inginkan itu apa ya? Sayang gitu. Ah, mendingan buat bayar amanah dulu gitu daripada saya beli yang mubazir, mendingan saya buat bayar amanah. Nah, seperti itu gitu ya. Ayo, ada pertanyaan lagi? Powernya atau semangatnya, energinya itu berbeda antara hutang dengan amanah. Nah, kalau kita sudah amanah sudah nggak terpikirkan dengan hutang gitu ya. Kalau kitanya sudah sungguh-sungguh di hatinya itu dengan amanah gitu, mengamanahi menjadi seorang yang amanah, seseorang yang amanah yang bertanggung jawab dengan hutang-hutangnya itu gitu ya. Jadi kalau kita sudah menggantikan amanah, kita lebih bertanggung jawab. Ya, ada yang ditanyakan lagi, Bu Meli? Terima kasih sudah on-kan kameranya, Bu Aikaros. Nggak ada. Siapa yang masih punya hutang di sini? Masih ada enggak? Yang masih ada hutang boleh buka kamera. Jadi hutangnya diganti dengan amanah ya. Insyaallah sudah kitanya membuka perisai ya. Terus kitanya LOP kita atau law of project apa yang kita pikirkannya yang baik-baik aja gitu ya. Insya Allah ya amanah hutangnya kita ganti dengan amanah itu pelan-pelan amanah-amanah kita akan terlunaskan dan akan menjadi amanah-amanah yang baru yang akan datang kepada kita. Seperti apa amanah yang baru? Orang-orang yang percaya kepada kita, mengajak kerjasama kepada kita. Bisa jadi memberikan kebunnya tuh garap tuh kebun saya tuh nanti bagi hasilnya nanti kita bagi hasil gitu ya. Tuh bawa tuh motor saya buat Gojek gitu silahkan nanti hasilnya kita bagi gitu kan. Nah itu insya Allah kalau kita sudah menggantikan dengan amanah pasti orang-orang yang amanah akan datang kepada kita gitu ya. Udah, tidak ada pertanyaan? Baru jam 9 lewat nih. Alhamdulillah sudah lunas hutang, tinggal amanah yang harus diselesaikan. Yes, betul sekali ya. Sudah paham nih Bu Mas Wani ya. Jadi tinggal kita amanah kita yang harus kita tanggung jawab dengan amanah kita itu. Ada lagi yang nanya Bu Sari, biasanya Bu Sari nih kalau udah selesai baru nanya nih. Ya, jadi kita itu apa namanya harus berhati-hati dengan dosa. Mulai dari materi-materi yang sudah saya sampaikan apa aja? Perisai rezeki. Perisai rezeki itu apa? Ya kita buka perisainya. Perisai rezeki. Ya, perisai rezeki. Perisai rezeki. Ya. Jadi kalau kita mempunyai perisai secepatnya dibuka dan jangan dekat-dekati kembali perisai. Jangan lagi berbuat dosa. Ya walaupun berbuat dosa jangan sampai kita sengaja gitu ya berbuat dosanya. Kalau berbuat dosa segera tobat, segera baca istighfar gitu ya. Dan materi selanjutnya apa? Materi selanjutnya adalah konsep dasar dari rezeki ya. Landasan dan konsep dasar. Nah, landasan ini adalah kupu-kupu ya. Rezeki itu ibaratnya kupu-kupu gitu ya. Rezeki itu ibaratnya kupu-kupu. Kebanyakan kita itu mencari atau mengejar kupu-kupunya ya. Kebanyakan kita mencari rezekinya, pergi pagi, pulang malam, pergi malam, pulang pagi gitu ya. Sampai dengan suami dengan pasangan jarang ketemu, paling ketemunya sudah pada tidur gitu ya. Tapi kenapa masih banyak amanahnya, masih banyak. Nah, kita itu sebagian besar seperti itu, fokus mencari kupu-kupu. Nah, setelah terkumpul kupu-kupunya,
di dalam sangkar, kita ingin main dengan kupu-kupu, salah satu kupu-kupu. Apa yang Anda pikirkan pada saat membuka pintu, sangkar itu? Pasti ada galau, gelisah, cemas gitu ya. Nah itu kebanyakan kita. Nah kalau di Magang Rezeki, itu dibalik, bukan mencari kupu-kupunya, tapi kita membangun taman, ya. Membangun taman. Kalau kita sudah mempunyai taman, taman yang indah, sudah tumbuh dan juga ada bunga-bunganya. Kalau sudah banyak bunga-bunganya, kupu-kupu datang sendiri nggak? Pasti datang, si kupu-kupu nggak usah dicari, kupu-kupu datang sendiri, gitu. Nah, begitu pula rezeki, gitu ya. Kalau kita sudah bisa membangun taman, taman kita sudah indah, rezeki itu tidak usah dicari. Rezeki itu pasti datang kepada kita, gitu ya. Ah, mana mungkin, coba aja dipraktekkan. Bagaimana kita membangun taman, yang penting taman kita indahkan dulu taman kita. Apa taman yang indah itu? Taman yang indah itu adalah pikiran yang positif, perasaan yang positif, dan motivasi kita adalah positif. Semua yang kita ikan positif semua ya. Rumah kebakaran, wow keren, Allah ganti yang baru gitu kan. Jadi pikiran kitanya positif gitu ya. HP hilang, wow keren, nanti Allah yang ganti yang baru gitu kan. Udah pokoknya pikiran kita yang positif terus. Motor hilang, wow keren gitu, nanti insya Allah Allah ganti yang baru itu. Karena motor itu sudah banyak dosanya gitu ya, saya bikin banyak bohong pada orang lain, dari motor itu saya bikin banyak dosa, insya Allah Allah ganti dengan motor yang baru gitu ya. Jadi semangatnya seperti itu. Jadi harus pikiran kita tetap positif gitu ya. Anak, minum minuman keras atau narkoba, wow keren gitu ya, saya yang salah gitu kan. Anak saya setelah ini mudah-mudahan insya Allah anak saya pasti tobat gitu ya. Nah itu, apa namanya, pokoknya apapun yang ada di realitanya, apapun yang ada di realita, di pikiran kita, di perasaan kita harus positif. Kalau kita sudah positif, pikiran kita sudah positif, pikiran, perasaan, dan motivasi sudah positif, kupu-kupu nggak usah dicari. Kupu-kupu pasti datang sendiri, ya. Walaupun kita bekerja, ya bekerjanya sekedar bekerja aja gitu ya, pekerjaannya nyantai-nyantai aja, pasti dapat rezeki yang banyak. Kupu-kupunya pasti datang dengan sendirinya. Nah, itu adalah konsep dasar dari magnet rezeki, ya. Tidak usah cari kupu-kupu, kebanyakan kita apa? Kebanyakan kita itu, sekolah yang tinggi, sekolahnya di A, nanti, misalnya nih, sekolahnya itu di perawat gitu, nanti menjadi perawat, sekolah di kedokteran nanti jadi dokter gitu ya. Jadi S1, S2, S3 gitu sampai tinggi gitu, pas sudah selesai S3 nganggur di rumah, nggak ada kerjaan ya. Kebanyakan kita ya seperti itu, mengejarnya itu mengejar kupu-kupunya ya. Sekolah yang tinggi terus mau jadi apa? Mau nikah, terus setelah nikah dapat anak, sudah punya anak, di mana senangnya? Belum ketemu senangnya, bahkan mendapatkan persoalan lagi gitu ya. Nah itu kebanyakan kita seperti itu. Nah kalau di Makan Rezeki, belajar itu apa? Belajarnya itu adalah membuka perisai, mencari ketenangan jiwa ya. Ketenangan jiwa, kalau di makan rezeki. Kalau jiwa kita sudah tenang, pikiran kita sudah tenang, apapun yang Allah berikan kepada kita, eee, ditanggapi dengan positif, insya Allah tidak akan lama lagi keajaiban datang pada Bapak Ibu semua. Kalau sudah seperti itu gitu ya. Oke, waktunya sudah malam, tidak ada pertanyaan, materinya sudah selesai. Terima kasih semua yang sudah hadir. Eee Apa yang saya sampaikan mohon maaf ya, apabila ada kata-kata yang tidak baik datangnya dari diri saya sendiri, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih semuanya. Kita doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan di grup WA ya. Di grup WA, insya Allah nanti saya nambah lagi tuh. Ada yang masuk lagi, siapa lagi nih? Oh, yang datangnya belakangan mohon izin materinya sudah selesai ya. Jadi terima kasih semuanya ya, semuanya mohon izin saya pamit, langsung saya tutup Zoom-nya ya.